Ya, kita bisa melihat dari line up PSM Makassar menurunkan pemain-pemain yang punya naluri mencetak gol yang cukup baik seperti Jan Ploem, Ferdinand Sinaga, kemudian Yaakob Sayuri di lini depan, ada juga Arfan Manda Cinggi berserta Rashid Bakri di lini tengah. Dan jangan lupa di belakang ada dua palang pintu, Ganjar Mukti dan juga Erwin Gutawa, serta penjaga gawang Hilmansyah yang sering melakukan penyelamatan yang cemerlang. Ya, sementara sambil nyender, sambil minum dulu pemirsa, ini dia Jacob Gal, pelatih dari tim PSM Makassar di laga sore hari ini. Wilherme Batata pemirsa menjadi andalan dan juga ada Dwi Kuswanto di Womisar. Langsung kita lihat secara lengkap Persela Lamongan yang dilatih oleh Ragil Sudirman. Persela Lamongan full tim, kita melihat mereka menurunkan pemain-pemain yang punya kemampuan sama baiknya untuk mencetak gol seperti Jose Wilson, Selwan Aljaberi, Radiansyah, Gianzola, Batata. Dan kita melihat di belakang ada palang pintu, Demerson Bruno, kemudian Zainuri. Hingga pertandingan babak yang pertama baru dilakukan oleh wasit. Dilakukan cepat sekali, kita lihat umpan. Oh, bahaya pemirsa. Apa yang terjadi? Oh, Sukar dipercaya pemirsa. Ada miskomunikasi di lini pertahanan dari Persela Lamongan dan hampir saja Yaakob Sayuri tadi mendapatkan peluangnya untuk bisa mencetak gol ke gawang Persela Lamongan. Iya, direct pass yang diberikan ke lini pertahanan dari Persela. Ragu-ragu tadi kita lihat Zainuri untuk bisa menyundul bola sehingga hampir saja Yaakob Sayuri tadi mencetak gol setelah long pass dari Erwin Gutawa. Ini dia. Kita lihat, ragu-ragu Zainuri, dia melepas bola. Dan kali gol! Super Beyond dan gol yang luar biasa dari Jose Wilson. Berubah skor menjadi 0-1. Di mana PSM Makassar tertinggal dari Persela Lamongan menghilang. Wilson adalah pemain yang biasa dikawal oleh para pemain tim lawan yang berada di pertahanan. Tapi kali ini kita melihat pada saat Batata memberikan umpan yang melengkung dari corner, kita bisa melihat Hilmansyah coba untuk meninju bola atau menepis bola, tapi lewat. Dan ketika lewat sudah ada Wilson free position di tiang jauh, tidak terkawal sama sekali. Sehingga dengan mudah tadi dia bisa mencetak gol dengan kepalanya, gol kedua dari Jose Wilson sejak dia pindah dari Persebaya Surabaya, membuka skor di menit-menit awal. Makassar, John Ploem, 5 asis menjadi top asis sementara. John Ploem dan gol! Luar biasa pemirsa, bagaimana free kick yang diberikan oleh John Ploem. Memang ini salah satu keahlian dari Willem Jan Ploem, mengeksekusi tendangan-tendangan bebas. Dan dia mengambil tendangan bebas ini dengan mengandalkan power dan juga placing. Kita melihat bagaimana dia bisa melakukan eksekusi free kick dengan begitu sempurna. Bukan saja mengandalkan power, tapi juga akurasi. Sehingga kita melihat pada saat Dwi Kuswanto ini kita melihat sudah membaca. Tapi karena tendangannya begitu kencang, sulit bagi Dwi Kuswanto untuk bisa menghalau bola. Tidak masuk ke gawangnya dan Willem Jan Ploem bisa mengubah skor menjadi 1-1. Gol yang berkelas dari Willem Jan Ploem yang merupakan pemain yang loyal. Kasih terupas, ada Willem Jan Ploem. Oh, kita lihat pemirsa Yaakob kali ini dan Yance. Ternyata Yance Sayuri tadi pemirsa melakukan tendangan. Iya, Yance. Betul, Yance tidak terkawal sama sekali ya. Ketika tadi ada bola liar, ini dia kita lihat shooting dari Jan Ploem yang terkena Demerson dan Yance. Was dan juga Ortizan Solosa ya. Dan sekarang kita lihat tendangan dilepaskan. Oh! Kita lihat ya bagaimana shooting yang dilepaskan oleh Rashid Bakri tadi. Iya, cukup pintar ya Rashid ya. Mungkin para pemain Persela mengira dia akan memberikan passing. Tapi kita lihat ketika dia capping, Valentino dia shooting langsung. Sempat kaget juga Dwi Kuswanto. Tapi memang bola tidak on target. Dan Dwi Kuswanto juga sudah menutup ya gawang. Kita lihat menutup gawang. Tendangan kali ini akan dilakukan oleh Jose Wilson. Keras sekali kita lihat ya tendangan dari Jose Wilson. Ya, tendangannya keras dan juga akurat ya. Dan Hilmansyah juga cukup baik tadi menangkap bola, mencegah situasi rebound ini dia. Kita lihat cara tangkapannya juga begitu baik ya, teknik tangkapan dari Hilmansyah dan dia langsung. Kali ini kepada Yaakob. Oh, Yaakob yang dituju tapi berhasil dipotong. Wilherme Batata mengambil ancang-ancang dengan sebuah crossing kali ini. Wilherme Batata pemirsa dan free header. Sayang sekali pemirsa, peluang emas dari Sarif Wijianto. Kita lihat, ini bola ke kepala, itu dia. Bola ke kepala. Syarif bahkan tidak perlu melompat, menyundul, tapi sayang. Tuh, belum menemui sasaran. Miss lagi dari sektor sayap. Ya.
Oh, kali ini Gianzola menguasai bola. Baik sekali kepada Malik Rizalde. Malik Rizalde, sayang sekali kita lihat pemirsa. Umpannya kepada Riyadno Abioso. Tapi Riyadno tampaknya tidak menyangka ya kalau dikasih umpan oleh Malik Rizalde. Ya, ini dia kerjasama yang cukup rapi ya di antara para pemain Persela. Sayang sekali umpan dari Malik tidak bisa tadi diantisipasi oleh Riyadno. Kita lihat Malik free memberikan umpan. Riyadno juga sedikit terlambat tadi. Oh, bahaya kali ini pemirsa dan gol! Sebuah trupas yang sangat baik pemirsa dimanfaatkan tentunya oleh Yakob Sayuri dan berubah skor menjadi 2-1. Persela Makassar unggul atas Persela Lamongan di Stadion Kapten Iwayan Dita Gianyar Bali dan sebuah bahaya bagi Persela Lamongan. Kekalahan membuat mereka semakin mendekati jalur degradasi. Jika di babak pertama para pemain PSM lebih sering memberikan direct pass atau long ball, kali ini kita melihat bagaimana umpan dari Rashid Bakri, trupas yang dia berikan ketika dia melihat ada pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh Yakob Sayuri, dan Yakob ketika sudah dekat ke Dwi Kuswanto hanya mencip bola tersebut melewati Dwi Kuswanto sehingga bisa mengubah skor. Akan merubah skor. Riyadno Abioso. Oh, kali ini kita pemirsa masih bisa dipotong oleh Hilmansyah tadi. Bola yang dilakukan oleh Riyadno Abioso. Ya, ini dia tugas dari Abioso yang perlu dia lakukan ya. Kita lihat dia capping. Dia coba untuk memberikan crossing tapi sudah bisa dibaca oleh Hilmansyah. Sepertinya dia coba untuk memberikan crossing kepada Wilson ya, yang sudah menunggu. Itu dia, jika saja lewat dari Hilmansyah. Jan Ploem pemirsa, Jan Ploem. Oh, kembali lagi momentum besar gawang pemirsa. Tendangan yang dilepaskan oleh Jan Ploem. Ya, penjaga Dwi Kuswanto tadi merasa bahwa bola akan keluar ya. Makanya dia seakan-akan membiarkan, tapi ternyata bola tiba-tiba menukik ke dalam. Ya, terlihat teknik pengambilan free kick yang sempurna dari Jan Ploem. Dia bisa, kita lihat mengambil dengan kaki bagian dalamnya, dan kita lihat bola bisa berputar. Tendangan sudah dilakukan pemirsa. Oh, free head. Dan kita lihat pemirsa, sangat free tadi sebenarnya Jose Wilson, tapi tendangan yang tidak baik atau juga tidak sempurna. Riyadno Abioso. Riyadno Abioso. Sukar dipercaya pemirsa. Peluang-peluang didapatkan oleh Persela Lamongan 2 kali. Jose Wilson dan juga Riyadno Abioso. Peluang emas sebetulnya dari Jose Wilson ya ketika dia mendapatkan umpan dari Batata, tapi ini dia peluang dari Abioso. Kita lihat dia shooting keras, jauh melenceng ya, mengandalkan power, dan ini dia peluangnya. Kita lihat Wilson tinggal shooting tapi miss kick dari Wilson. Miss kick, kita lihat mengandalkan kaki kanannya, kita tahu dia biasa mengandalkan kaki kirinya. Dan dengan kaki kiri dari Guel Herbe Batata. Jose dan gol! Datang di saat yang tepat pemirsa dan menceprosnya bola yang ada di depan gawang. Dan berubah skor menjadi 2-2. Kembali game on. Persela Makassar, Persela Lamongan. Untuk kedua kalinya Persela Lamongan mencetak gol dari sepak pojok. Untuk kedua kalinya Herbe Batata yang mengirimkan umpan yang akurat ke dalam kotak penalti. Dan kali ini kita melihat umpan yang dia berikan ke tiang jauh. Ada Wilson melompat tinggi dia. Bisa diselamatkan oleh Hilmansyah. Tapi ada Zainuri. Ada Zainuri, itu dia dari rebound, begitu pintar dia tadi mencari posisi sehingga tidak terkawal dan bisa melepaskan. Persela Lamongan harus menang. Ya. Tidak ada kata lain, harus menang. Dan itu dia sundulan kembali pemirsa oleh Yakob Sayuri. Apabila Persela Lamongan kalah, memang mereka belum terdegradasi, tapi udah berat banget untuk bisa bertahan di BRI Liga 1 dalam 3 laga terakhir yang akan mereka mainkan nanti di pekan 32, 33, dan 34. Iya, betul. Poin. Tendangan dilepaskan. Mereka butuh kemenangan untuk mendekatkan terhadap Persipura Jayapura dan Barito Putra. Ya, ini dia Malik Rizaldi, pemain yang memang punya keberanian ya untuk melepaskan tendangan-tendangan, dan ini dia lakukan. Itu dia cukup baik kontrolnya, tendangannya juga cukup keras. Jan Ploem, Jan Ploem. Sayang kali di pemirsa, tendangan dari Jan Ploem masih berada di atas misar gawang. Ya, mengandalkan power tapi sulit untuk melakukan placing ketika tendangannya terlampau kencang, melengkung memang. 2-2 PSM Makassar, Persela Lamongan.